Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sobat-sobat semua yang ada di YT. Ini kita mau servis dongkrak buaya 2 ton merek Tekiro ya. Karena ini bocor dari silnya dari sini, dari lehernya ya, ini bocor, olinya habis terus. Jadi tenaganya juga atau kekuatannya ya kurang baik juga karena sebentar-bentar habis olinya. Makanya kita coba untuk penggantian seal atau karetnya ya. Karet dari leher dongkrak ini. Ya, adapun alat-alatnya atau onderdilnya cukup pakai kunci Inggris dan juga ini kunci 19 dan 17 pakai tang juga dan juga lem Korea. Dan ini bahan sebagai sealnya atau karetnya. Ini beli dari Shopee banyak ya. Ini belinya masih panjang. Nanti kita potong sebutuhnya aja, kita ngukur lubang dongkraknya itu, lubang sealnya kita ukur, nanti kita potong, kita sambung pakai lem Korea itu tadi. Dan juga seperti biasa ini oli bekas buat ngisi oli dongkrak, karena dongkrak itu pakai oli bekas juga nggak masalah ya. Yang penting seal-sealnya ini nggak bocor, tetap sama kekuatannya. Oke, kita coba buka dulu ininya, tempat sealnya ini saya buka sama kunci Inggris. Keras juga ya. Nah, itu karena lumayan keras, kita ambil untuk menahannya ya, pakai besi. Nah, ini cukup nih kayaknya buat menahan, karena ini keras ini, baut ini kenceng banget. Nah, alhamdulillah kena, sudah keputar ya, sudah kendor. Tinggal kita buka, kita lepas. Kita lepas. Nah, ini tempat sealnya ya, seperti ini ya. Di dalamnya ini ada sealnya atau karetnya. Ini karena dia sudah haus, jadi olinya itu ngembes keluar, makanya perlu kita ganti ya sealnya. Oke, kita coba melepas sealnya. Inilah tutorial menservis dongkrak. Kok terkadang lidah agak susah ya. Tutorial ya. Kita ambil apa ya, besi tipis buat mencongkel sealnya ini. Kalau nggak pakai yang tipis susah. Coba melepas sealnya ini. Nah, sealnya ini udah keras banget, ini kaku nih. Wih. Nah, jadi seperti inilah sealnya ya, atau karetnya. Ini udah keras, sudah mati, udah kaku, makanya olinya bocor. Kita perlu ganti yang baru. Tapi kalau mencari yang sudah ada, itu kita susah juga, ukurannya terkadang nggak sama. Antara ketebalan dan lingkarannya itu nggak sama. Makanya kita coba pakai yang masih panjang ini. Kita ukur seberapa.
Yang mana ini yang pas? Ada yang gede, ada yang kecil ya. Cari yang pas sama lubangnya. Ini ada 3 macam ini sebenarnya. Nah ini kayaknya pas sama ketebalan lubangnya. Oke, kita coba untuk memotongnya. Ambil cutter buat memotong silnya, karena ini kan pakai sil yang masih kalau dibilang itu ya lembaran kalau kertas ya. Nah, ini masih panjang. Nah, kita potong seperti ini. Kita ukur lagi di lubangnya. Nah, ternyata masih kepanjangan juga, kita potong lagi. Oh tidak, sudah pas ini, saking belum masuk ya. Oke, sudah dipotong. Kita coba untuk menyambungnya ya. Pakai lem Korea. Nah, seperti ini. Aduh, tumpah. Ini kurang pas ini motongnya, mending diganti lagi yang masih utuh. Udah, kita ukur dulu. Panjang sedikit. Kita ukur lagi sampai benar-benar pas ya ukurannya. Jangan kepanjangan dan juga jangan pendekan. Kalau kepanjangan kita potong dulu atau dikurangi. Yang susah itu kalau kependekan, nah susah nyambungnya. Harus diganti yang baru lagi. Ya udah cukup. Seperti ini cara penyambungan karetnya atau silnya. Dikasih lem Korea seperti ini. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Lalu kita lingkarkan, lalu kita tempelkan. Oke, kita tiup-tiup biar agak kering dulu lemnya. Didiamkan dulu sebentar. Nah, oke, ini lemnya sudah nempel dan berbentuk lingkarannya, udah jadi silnya. Jadi seperti itu cara menyambung sil ya. Jadi kita motongnya yang di sini miring ke sini, yang di sini juga miring. Nanti kita ketemu kemiringannya ini. Nah, jadi kita motongnya jangan rata ya, kita miring karetnya, kita potong miring. Ya jadinya seperti ini. Oke, kita pasang ke tempat lubang silnya. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Untuk merenovasi dongkrak buaya 2 ton merek Tekiro. Ya, alhamdulillah sudah masuk silnya.
siapa tahu ya ilmu ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Saya cuma berbagi ilmu. Saya juga maaf kalau banyak yang nggak paham atau kurang pas ya. Ini setahu saya ya kayak gini untuk merenovasi dongkrak buaya ini. Oke, kita coba masukkan ke hidrolisnya. Ini lumayan agak keras juga ya, karena sealnya ini masih baru ya. Nah, nggak masuk. Oke, boleh diketok-ketok dikit karena ini masih keras. Ini udah masuk. Oke, kita kencangkan. Ya, mudah-mudahan berhasil ya. Kita kencangkan pakai tangan dulu, nanti pakai kunci Inggris atau kunci pipa juga bisa ya. Ini di sini udah cukup pakai kunci Inggris. Kita kencangkan sekencang-kencangnya. Ya, udah kencang. Ini olinya pada keluar nih. Kita bersihkan dulu pakai lap ya. Ya, kita tes dulu. Kita mengisi olinya dulu. Lubang pengisian olinya dari sini ya. Ini nanti bertempat di atas, posisinya di atas. Kita buka. Nah, lubang pengisian olinya. Dan seperti biasa, kita isi olinya dengan oli bekas saja, biar ngirit. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti biasa kalau ngisi dongkrak, jangan penuh-penuh ini olinya. Kalau kepenuhan nggak baik juga, nanti dia nggak bisa naik. Oke, ini pengisian oli sudah selesai. Kita tutup lagi lubang pengisian olinya. Seperti biasa kita pakai cukil ban, boleh pakai obeng kepeng juga boleh ya. Kita putar untuk mengepaskannya. Oke, ini tinggal tahap pemasangan. Kita boleh dicoba dulu ya. Sebelum dipasang ke bodinya, kita coba dulu udah normal atau belum ini hidrolisnya. Nah, ini udah naik ya. Alhamdulillah ini udah normal. Nah, ini kelihatan. Nah, ini hidrolisnya ada berjalan, berfungsi dengan baik. Ya. Nah. Ini alhamdulillah udah normal hidrolisnya. Kita kempeskan lagi. Nanti kita pasang ke bodinya.
atau rangkanya itu ya. Lumayan keras ya, karena sealnya masih baru, ada keras juga ini. Nah, ini ambles atau udah masuk, jadi alhamdulillah sudah tidak ada kebocoran. Alhamdulillah berhasil. Sekarang tinggal pasang ke bodinya ini. Kita pasang ke bodinya. Ini agak dibersihkan dulu ya, karena tadinya bocor jadi banyak olinya yang tumpah-tumpah di sini. Udah pasang, cara pemasangannya seperti ini. Kita masukkan asnya ini. Asnya udah masuk, tinggal pasang sepinya atau pengancingnya. Sudah, kita pasang ke bodinya, bodi dongkraknya. Nah, seperti ini. Ini asnya, as belakang, yang paling belakang sendiri. Lepas. Oh iya, pernya ini jangan lupa atau jangan sampai ketinggalan pernya. Kalau ketinggalan agak susah juga ini masangnya nanti. Ya, pemasangan pernya seperti ini. Ini yang agak susah juga ini masang pernya. Karena pernya sangat kuat sekali juga, keras juga ya. Itu perlu ketelitian juga dan ketelatenan juga ya. Oke, pemasangan per sudah selesai. Hanya dongkrak buaya ini agak lumayan ribet juga. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan as yang belakang dulu. Terutama yang dimasukkan as belakang dulu ya, karena kita pasang as yang bagian tengah. Nah, sudah terpasang, tinggal pasang as yang bagian depan. Ya, as bagian depan sudah terpasang juga. Oke, semua sudah terpasang. Kita pasang semua ya. Yang ini yang tinggal satu ini buat penahan tengah. Kita pasang, aduh, lupa kepasang tadi yang satu ini. Oke. Ya, siapa tahu ilmu ini bisa bermanfaat buat orang lain. Saya cuma sebisa saya, semampu saya untuk berbagi ilmu. Saya tahu buat kawan-kawan yang mau membetulkan dongkraknya yang rusak, ya seperti ini ya caranya. Oke, kita pasang dulu bautnya biar nggak lepas. Yang tengah dulu atau yang atas ya, biar
biar dia nggak lepas lagi. Dan kita pasang yang depan, ini ada bisnya juga. Nah seperti ini yang roda depan ada bisnya, terus rodanya kita pasang, dan juga bautnya kita pasang juga seperti ini. Yang satunya juga sama, kita pasang juga. Oh ini baiknya ya. Kalau yang depan ini murnya mur 17, yang tengah sama yang belakang 19, kunci 19. Oke, roda depan sudah terpasang dua-duanya, dan tinggal yang belakang terpasang juga bautnya. Oke, sudah terpasang, tinggal tahap pengencangan baut ya. Tinggal kencengin yang belakang sama yang tengah ini, kuncinya 19, kita kencangkan. Dan juga yang belakang juga kencangkan juga. Oke. Dan yang depan ini kunci 17, kencangkan juga dua-duanya. Kencang. Oke, tahap pengencangan baut-bautnya udah kencang semua. Ini sudah, alhamdulillah udah terpasang semua ya baut-bautnya. Dan ini juga tinggal dipasang di sini. Nah, ini bisa buat nenteng ya, atau mengangkat ya. Kita tes dulu bagaimanakah penyerpisan dongkrak buaya buatan ini ya. Mudah-mudahan sampai di bodinya masih tetap berhasil. Kita coba. Oke, nah alhamdulillah sudah berhasil. Ini bisa naik ya, atau ke atas, bisa berfungsi dengan baik, sudah normal ya. Alhamdulillah. Ya begitulah tutorial cara mengganti seal dongkrak buaya kekuatan 2 ton merek Tekiron. Alhamdulillah sudah jadi. Siapa tahu ilmu ini bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa ditonton, like, share, komen, dan juga jangan lupa subscribe. Oke, sampai di sini dulu dari Abang Willy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.